Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, PPKM level 3 resmi diberlakukan. Tagar Luhut Biangkerok jadi trending. Luhut diserang netizen. Diberlakukannya PPKM level 3 di beberapa kota besar Indonesia membuat nama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diperbincangkan banyak orang. Pasalnya, Luhut Binsar Panjaitan diketahui merupakan koordinator PPKM dan kerap mengumumkan kebijakan terkait PPKM, termasuk pemberlakuan PPKM level 3 yang terbaru ini. Nah, gara-gara itu, Luhut Binsar Panjaitan pun menjadi trending topik di media sosial, khususnya Twitter. Tagar yang bertuliskan Luhut Biangkerok berada di peringkat pertama pencarian. Tagar tersebut banyak digunakan netizen setelah menetapkan PPKM level 3 yang diumumkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 7 Februari. Melalui cuitan netizen di Twitter, mereka mengeluhkan tindakan Luhut selama ini yang berkaitan dengan maraknya kasus COVID-19. Salah satunya, hal yang disorot netizen adalah tentang pernyataan Luhut saat acara virtual yang dilakukan pada Sabtu 5 Februari. Dalam acara tersebut, Luhut mengatakan bahwa lansia di atas 60 tahun dianjurkan untuk tidak keluar rumah selama 1 bulan ke depan. Akibatnya, bermunculan berbagai reaksi dari netizen. Opung di atas 70 tahun, diam di rumah saja. Jangan banyak omong ya. Luhut Biangkerok, hashtag. Luhut bilang, lansia 60 tahun ke atas tidak boleh keluar rumah selama sebulan. Siapa yang dimaksud LBP? 74 tahun. Kiai Haji Ma'ruf Amin, 78 tahun. Megawati, 75 tahun. Jokowi, 60 tahun. Hashtag Luhut Biangkerok. Tidak hanya pernyataan terkait PPKM. Ternyata sikap Luhut yang menelpon saat Presiden Jokowi sedang berpidato pun kembali menjadi sorotan. Tagar Luhut Biangkerok trending. Presiden yang tertukar. Ingat, di atas langit masih ada Luhut. Hashtag Luhut Biangkerok. Tidak ada visi dan misi presiden. Yang ada, visi dan misi Luhut. Apakah Anda paham? Ramainya tagar Luhut Biangkerok juga rupanya menyoroti surat edaran Menak nomor 04 tahun 2022 SM Menak Yakut tentang PPKM level 3 yang menjadi sorotan di antaranya. Kegiatan peribadatan berjamaah maksimal 50% dari kapasitas. Jarak antara jamaah minimal 1 meter. Tidak mengedarkan kotak amal. Melaksanakan kegiatan peribadatan atau keagamaan paling lama 1 jam. Ceramah hanya 15 menit. Ini Biangkerok baru di Indonesia. Yakut, kamu bukan Tuhan. Nggak usah ngatur-ngatur kami mau ibadah. Tweet akun Edison. Natalan sudah. Tahun baruan sudah. Imlekan sudah. Lempar-lemparin kaos juga sudah. Itu semua tidak ada jarak. Sekarang saatnya bikin aturan jaga jarak 1 meter untuk jemaah yang melakukan ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kupasrahkan segalanya kepadamu ya Allah. Tweet netizen. Berita kedua, mengejutkan. Hendro Priyono peringatkan keturunan Arab, jangan jadi provokator. Sebuah video yang memperlihatkan Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono memperingatkan warga negara Indonesia keturunan Arab agar jangan menjadi provokator, viral di media sosial. Terkait hal itu, aktivis Babe Aldo pun kena sentil netizen. Salah satu netizen yang membagikan video AM Hendro Priyono peringatkan WNI keturunan Arab sambil menyentil Babe Aldo itu, yakni pengguna Twitter, tukang rongsok. Dalam narasi unggahannya, seperti dilihat pada Senin 7 Februari, netizen itu menyentil Babe Aldo terkait pernyataan Hendro Priyono dalam video tersebut. Tak hanya Babe Aldo, netizen juga menyentil pendakwa Haikal Hasan yang dikenal kerap melontarkan kritikan kepada pemerintah dalam video-video ceramahnya. Ingat, Haikal Hasan. Babe Aldo, ngaca cok, tweet netizen tukang rongsok. Dilihat dari video itu, tampak AM Hendro Priyono tengah diwawancarai awak media. Ia pun lantas meminta kepada WNI keturunan Arab agar mengendalikan diri. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab supaya sebagai elit yang dihormati masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, ujar Hendro Priyono. Selain itu, Hendro Priyono juga memperingatkan WNI keturunan Arab
agar tidak menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jangan menjadi provokator. Jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, tegasnya. Pasalnya, kata Hendro Priyono, rakyat akan mengikuti apa yang disampaikan para WNI keturunan Arab, khususnya soal agama, sehingga hal itu bisa saja membuat mereka tersesat. Sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikut saja dan bisa tersesat karenanya. Netizen pun ikut membalas. Yang jadi provokasi di negeri ini adalah buzzer RP, bukan keturunan Arab. Jangan menjilat terus, kepastian sudah hidup mendekati. Berita ketiga, PA212 curiga Jenderal Dudung sedang tutupi ketakutan hadapi laporan di pos Pumat. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dicurigai sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Pusat Polisi Militer AD, Puspomat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212, Ustadz Slamet Ma'arif, menanggapi pernyataan Dudung yang menyinggung nama Habib Rizik Syihab, HRS, dan Habib Bahar bin Smith, HBS, baru-baru ini. Patut diduga, dia sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Puspomat yang direspon Panglima TNI, ujar Slamet. Laporan ke Puspomat tersebut diketahui dilakukan oleh Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama, KUHAP APA, terkait pernyataan Dudung soal Tuhan, bukan orang Arab. Bahkan, Slamet juga mencurigai Dudung terindikasi terlibat dalam kriminalisasi terhadap Habib Bahar dan Habib Rizik, sekaligus sedang menunjukkan indikasi keterlibatannya dalam kriminalisasi Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, pungkas Slamet. Dalam pernyataan baru-baru ini, disampaikan saat membahas isu radikalisme, Dudung berbicara soal balasan terhadap perbuatan seseorang. Coba kalau Habib Smith itu tidak usah ngomong macam-macam. Sudahlah, Rizik juga. Pulang dari sana, sudah tak usah macam-macam. Berbuat yang baik. Nggak usah ngata-ngatain, kata Dudung di Mabes TNI AD Jakarta Senin, 7 Februari. Sudah jadi apa? Yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat untuk orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu saja, pasti akan ada balasan, sambung Dudung. Dudung pun juga menyinggung soal baliho Habib Rizik yang pernah diturunkannya, yang menyebut penurunan baliho tidak serta-merta dilakukan tanpa sebab. Saya sudah melihat latar belakang, sejarahnya bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan, pimpinan negara kita yang tidak bagus. Saya lihat kok, kenapa tak ada yang berani ya, kata Dudung. Netizen pun angkat bicara. Pak Dudung tak ada takutnya. Yang takut gerombolan elo, mau difoto satu-satu saat laporan. Ciut kayak kerupuk kena air. Netizen pun membalas. Selalu menggunakan kata PKI untuk menyebut lawan bicara itu. Tanda bahwa kalian itu kelompok otoriter.